Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan saja, kita boleh ada sampai saat ini dan boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Dia. Tidak terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan November. Tepat tanggal 30 dan seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, menjelang Natal kita akan belajar bersama-sama tentang makna Natal. Dan kalau minggu yang lalu kita telah belajar bahwa Natal itu berarti Allah yang turun untuk mendapatkan kita. Allah yang datang untuk menemui kita. Yang menjelaskan bahwa keselamatan sepenuhnya adalah inisiatif Allah. Keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah. Amin. Kalau bukan karena anugerah Allah dan Allah mencari kita, menganugerahkan keselamatan kepada kita, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang akan selamat. Mari kita bersyukur, sebab hanya oleh anugerah saja kita selamat. Sebagaimana Sakeus, ya Allah itu mencari manusia pribadi, lepas pribadi, ya memanggil dengan nama pribadinya, menyelamatkannya. Dan yakinlah bahwa kalau kita selamat hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan malam hari ini Bapak Ibu mari kita belajar bersama-sama bahwa Natal itu adalah soal menyambut terang sejati. Menyambut Yesus yang adalah terang yang sejati itu. Kita harus mengakui bahwa Yesus adalah terang dunia. Dia mengatakan, akulah terang dunia. Dan barang siapa mengikut aku, dia tidak akan lagi hidup di dalam kegelapan. Banyak orang sekarang ini mengaku Kristen, mengaku percaya, tetapi belum menyambut terang itu secara sungguh-sungguh. Banyak orang percaya yang masih hidup di dalam kegelapan. Kalau tadi pagi saya membahas bagian ini dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-6, saya berbicara tentang bagaimana menyambut terang yang Allah janjikan, terang yang Allah berikan kepada bangsa-bangsa. Maka pada malam hari ini saya ingin membahas secara lebih spesifik seperti minggu yang lalu. Kalau Yesus dia datang kepada manusia pribadi lepas pribadi, memanggil dan menyelamatkan. Maka malam hari ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana Yesus, terang yang sejati itu, dia juga datang secara pribadi. Datang kepada kita pribadi lepas pribadi. Terang yang sejati itu adalah terang yang mengalahkan kegelapan batin kehidupan manusia. Mari kita membaca bersama-sama terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ya. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah yang namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak
menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa terang yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Sang Firman yang menjadi manusia. Sang Firman yang telah dianugerahkan Allah kepada kita 2000 tahun yang lalu. Dia adalah terang dunia yang menerangi kehidupan setiap umat manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Natal bukan saja tentang bagaimana Allah itu datang kepada manusia untuk menyelamatkan, untuk memberi pertolongan, tetapi Natal juga bagaimana respon kita terhadap terang itu. Bagaimana kita menyambut terang itu di dalam kehidupan kita. Terang itu tidak hanya datang bagi dunia secara umum, tidak. Tetapi terang itu datang dan masuk dalam hati manusia pribadi lepas pribadi. Apakah terang itu sudah ada di dalam hati saudara? Amin. Apakah terang itu sudah diam di dalam hati kita? Karena terang itu dia datang dan dia berkenan masuk di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Kita membaca di ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Yohanes mengatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, kegelapan yang dimaksud di sini bukan hanya kegelapan dunia secara umum, tetapi juga masuk di dalam kegelapan batin manusia. Dia tidak hanya menerangi dunia secara umum, tetapi juga menerangi hati manusia yang dikuasai oleh kegelapan. Ini bicara tentang kegelapan jiwa manusia yang tidak terlihat dari luar, tetapi sesungguhnya sangat nyata. Ada banyak orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Kegelapan ini menggambarkan kehidupan rohani yang lelah, yang letih, yang lesu, yang tanpa pengharapan, yang hancur berantakan karena dosa. Bapak Ibu, kegelapan berbicara mengenai kegelapan di dalam hati kita juga, batin kita. Kegelapan yang disebabkan oleh karena luka-luka batin. Kegelapan yang disebabkan karena trauma masa lalu. Kegelapan yang disebabkan oleh karena kecemasan, karena rasa bersalah. Kegelapan yang disebabkan karena kita mengalami kebingungan, mengalami kelelahan dalam hidup ini. Kegelapan karena kita merasa tidak layak, tidak pantas untuk Tuhan, tidak pantas untuk hidup dan lain sebagainya. Kegelapan karena kita mengalami perasaan yang kosong, yang hampa. Sekalipun kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang ramai. Terang itu datang untuk menerangi kegelapan, kegelapan batin manusia. Kegelapan jiwa manusia, kegelapan hati manusia yang hancur karena dosa. Bapak Ibu, ada banyak orang percaya juga yang kelihatan tersenyum ya. Ya. Yang masih bisa menyanyi ya, apalagi musiknya enak, terbawa suasana. Tetapi dalam hatinya ada ruang gelap karena luka-luka batin, karena pergumulan, karena banyak persoalan yang mendindih hidupnya. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, Natal itu adalah terang telah datang ke dalam dunia ini. Amin. Terang mau tinggal dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Yesus.
Terang bukan hanya datang untuk hanya agar dunia ini terang, tetapi terang yang datang di dalam setiap hati kita, setiap hati manusia, supaya hati kita dipenuhi dengan terang Kristus dan memulihkan kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang mengalami luka-luka batin malam hari ini. Ada beban yang sangat berat. Saudara, Natal mengingatkan kita untuk terbuka menyambut Yesus masuk dalam hati kita. Amin. Terang yang akan mengusir setiap kegelapan yang meliputi batin kita. Setiap kegelapan yang meliputi hati kita, pikiran kita. Inilah makna Natal. Mari Bapak Ibu, Natal kesempatan bagi kita untuk lagi diingatkan akan kebenaran ini. Natal bukan sekedar perayaan, bukan sekedar indahnya pohon Natal, meriahnya ya acara atau bahkan mungkin baju baru dan lain sebagainya. Tapi mari kita menyambut terang Kristus. Mari kita menyambut Yesus dalam kehidupan kita. Supaya hati kita, supaya jiwa kita, supaya batin kita dipenuhi oleh terang Tuhan. Amin. Dan orang yang dipenuhi oleh terang Tuhan mengalami kemerdekaan yang sejati. Mari saya akan memaparkan beberapa poin kebenaran yang dikemukakan dalam teks ini. Yang pertama-tama saya mau menegaskan kembali bahwa manusia itu hidup dalam kegelapan batin, saudara. Banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan batin. Kita membaca ayat yang kelima tadi, ya, bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Sekali lagi kegelapan itu berbicara tentang kondisi batin manusia. Kegelapan yang membuat manusia itu tidak bisa melihat kasih Allah. Kegelapan batin yang membuat manusia tidak bisa melihat kemuliaan Yesus. Sekalipun Injil diberitakan, sekalipun firman dengan terang dijelaskan, sekalipun Yesus hadir dekat dengan dia, tetapi kegelapan batin itu membuat orang buta terhadap kebenaran, buta terhadap kehadiran Yesus. Dan kegelapan ini Bapak Ibu yang banyak dialami oleh manusia zaman sekarang ini. Mari kita menyadari bahwa seringkali kita mengalami kegelapan dalam batin kita. Saat-saat kita membiarkan ada luka-luka yang mengontrol kehidupan kita, ada kepahitan, ada pergumulan yang menghancurkan hidup kita, itu adalah kegelapan Bapak Ibu. Dan Alkitab menunjukkan ada beberapa macam kegelapan batin yang perlu kita pahami supaya kita bisa terbuka untuk menerima Yesus, sang terang itu. Dan mengusir kegelapan itu dalam kehidupan kita. Kegelapan batin yang pertama adalah kegelapan batin karena luka hati yang sangat dalam. Ada banyak orang Kristen yang hidup dengan luka-luka batin yang tidak sembuh-sembuh. Saya pernah mengalami luka batin karena saya kecewa sama orang tua, kecewa sama orang yang saya kasih, dan mungkin kita juga punya pengalaman yang sama. Ada banyak luka-luka batin karena penolakan, luka batin karena masa kecil yang keras. Saya kenal seorang remaja yang waktu kecilnya itu papanya sangat keras sekali, main pukul Bapak Ibu. Waduh, anak ini paling takut sama papanya, tetapi tidak hormat sama papanya. Setelah papanya meninggal, mamanya kalang kabut. Tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan, mengontrol lagi anak ini. Ada luka batin karena kekerasan di masa kecil. Ada orang yang luka batin karena kegagalan dalam rumah tangga. Ada KDRT, akhirnya ada kepahitan, ada perpisahan. Akhirnya luka-luka batin itu menyerang banyak orang yang ada di sekitarnya. Terjadi kehancuran di mana-mana. Ada luka batin karena kata-kata yang menyakitkan. Saudara, saya pernah dikata-katai dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Dan itu sangat rasis banget gitu ya. Orang biasanya, ya ini zaman dulu ya. Saya pernah dipanggil Blacky sama teman-teman saya, saudara.
Kayak anjing aja begitu saudara. Dia nggak tahu bahwa ini hitamnya hitam manis. Sampai-sampai Leanita Irene, kenapa? Kau kata cinta banget mati sama saya saudara. Kasar. Kalau ngejek saudara. Ini luka-luka batin. Kata-kata yang menyakitkan, ada orang, ya mungkin maksudnya guyon, tapi karena kata-kata menyakitkan terlontar, akhirnya dia luka dan sampai hari ini tidak mau beribadah. Tidak mau ke gereja. Banyak orang yang mengalami itu. Yang lebih pahit lagi kalau disakiti oleh orang yang paling kita cintai. Dikhianati saudara. Wah, itu sangat menyakitkan. Luka-luka ini yang seringkali tidak kelihatan dari luar, dibungkus rapat-rapat, tidak terlihat oleh orang lain. Tetapi itu kalau dibiarkan bisa menghancurkan batin seseorang, bisa menghancurkan jiwa seseorang, bisa meremukkan hati seseorang. Tapi bersyukur, terang Tuhan datang untuk mengusir semua kegelapan itu. Amin. Makanya Natal itu berbicara mengenai menyambut Yesus. Menerima dia sebagai terang yang sanggup menolong kehidupan kita. Saudara, contoh Alkitab yang paling jelas adalah Hana. Kita tahu siapa Hana? Ya, Hana adalah seorang istri dari Elkana. Dia mandul. Dia mengalami luka batin yang sangat hebat. Karena dia diejek, dihina oleh madunya Penina bertahun-tahun. Mungkin ada kata-kata kasar, dasar perempuan mandul, tidak tahu diri. Dasar wanita celaka, dikutuk oleh Tuhan. Itu menyakiti hatinya bertahun-tahun. Mungkin ada yang pernah mengalami perlakuan yang seperti itu bertahun-tahun. Sampai-sampai Hana itu tidak mau makan saudara. Saking sakit hatinya. Tapi kalau saya beda, kalau saya sakit hati malah banyak makan. Ini Hana tidak mau makan saudara. Tuhan mudah-mudahan saya kalau sakit hati nggak mau makan ya supaya turun sedikit berat badan ini. Tapi saya nggak mau sakit hati saudara. Hana, saking sakit hatinya, dia tidak mau makan. Dia disalahpahami oleh Imam Eli. Dia menangis, dia berdoa dengan kata-kata yang sangat-sangat penuh dengan keluhan. Sampai-sampai dia dikira mabuk saudara. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 10 dikatakan hatinya sangat sedih. Ia menangis terseduh-seduh. Dia seperti orang mabuk katanya. Hei perempuan Dursila, hei perempuan janganlah kamu berbuat dursila di sini. Jangan mabuk di rumah Tuhan. Tidak Tuanku, aku tidak mabuk. Tapi aku sedang mengungkapkan rasa sakit hatiku. Penderitaan batinku yang sangat dalam. Hana salah satu contoh. Seorang wanita yang hidup dalam kegelapan batin. Tetapi puji Tuhan di tengah kegelapan itu terang Tuhan datang masuk dan memulihkan jiwanya. Amin. Amin. Tanpa pertolongan Tuhan. Hana ini sudah mandul, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi oleh kemurahan Tuhan, sang terang dunia itu, dia dipulihkan. Dia mendapatkan seorang anak yang namanya Samuel. Karena dia telah memintanya dari Tuhan dan setelah itu Tuhan memberikan beberapa orang anak lain lagi. Ini bukti bahwa Allah sebenarnya tidak pernah jauh dari orang-orang yang mengalami luka batin. Amin. Tuhan itu tidak pernah jauh. Saudara jangan merasa saudara kalau sudah menderita seperti itu gak ada harapan. Tidak. Bertekunlah kepada Allah, buka hatimu kepada Yesus. Dia sanggup menolong kita. Tuhan itu datang di tempat-tempat di mana hati ini paling gelap, paling menderita. Suruh saat kita sedih, saat kita berduka cita. Dikatakan firman Tuhan, dia dekat dengan orang-orang yang patah hati. Tuhan itu membela orang-orang yang remuk jiwanya. Ini Allah kita. Terang itu datang. Ya. Terang itu
menolong orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Ada juga orang yang mengalami kegelapan karena rasa bersalah, saudara. Karena dosa yang begitu menekan hidupnya. Mungkin masa lalu kita pernah melakukan dosa yang mendatangkan malu yang sangat besar. Sampai-sampai kita ini tidak bisa mengampuni diri sendiri. Kok aku melakukan itu ya? Aku malu, sampai sekarang aku membawa rasa bersalah itu. Sampai sekarang aku membawa rasa malu itu. Sehingga kita ada perasaan yang tidak layak. Mau melayani takut ketemu orang itu yang pernah saya sakiti. Sampai-sampai ada orang yang gak mau ke gereja karena malu ketemu orang itu, takut ketemu orang itu. Karena pernah, melakukan kesalahan. Akibatnya orang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Terus merasa bersalah, terus merasa bersalah. Ini juga kegelapan Bapak Ibu. Orang yang seperti ini tidak ada damai sejahtera sama sekali. Contoh yang paling besar di Alkitab adalah Raja Daud. Raja Daud itu adalah orang yang pernah hidup dalam kegelapan batin karena rasa bersalah, karena dosa yang menekan hidupnya. Saudara tahu kesalahan Raja Daud? Sudah ngambil istri orang, saudara, lalu membunuh suaminya dengan cara yang sangat-sangat jahat. Yang dibunuh itu adalah seorang prajurit yang begitu loyal sama dia. Tapi Daud mengambil istri orang ini, Berseba. Kemudian ketika suaminya tidak mau pulang, maka dia menugaskan suaminya ke medan perang, ke garis terdepan. Dan dia ngomong sama panglimanya, bawa Uria ke tempat yang paling depan, ke tempat yang paling berbahaya. Ketika musuh datang, kamu mundur. Biarkan dia sendiri berperang, biar dia mati dan Uria mati. Saudara, itu merupakan dosa yang sulit untuk diampuni. Bukan oleh Tuhan ya, tetapi oleh manusia. Terlalu kejam, saudara. Daud tidak ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia merasakan malu yang sangat besar. Sehingga di dalam Mazmur pasal 23, coba kita lihat, Mazmur pasal 32. Mazmur 32, coba kita baca ayat yang ketiga. Ya, atau mulai ayat yang pertama. Dari Daud nyanyian kepada Tuhan selama dia tidak bertobat, perhatikan ayat yang ketiga. Selama aku berdiam diri, tidak menyelesaikan dosaku, tidak datang kepada Tuhan untuk mengaku. Maka apa yang terjadi? Tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat 4, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Orang yang tertekan karena dosa ini saudara, tidak ada sukacita dalam hidupnya. Sebelum terjadi pemberesan dengan Tuhan, gak ada senangnya saudara. Tidak dapat melayani dengan damai. Tidak bisa beribadah dengan sukacita, batinnya gelap, batinnya kosong. Tetapi ketika Daud membuka hatinya kepada Allah, di situ ada pemulihan. Amin. Siapa yang memulihkan? Sang terang yang mengusir kegelapan itu. Amin. Coba lihat ayat yang kelima Bapak Ibu. Dosaku kuberi tahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin Bapak Ibu. Banyak orang yang hidup dalam kegelapan batin yang seperti itu. Tetapi kalau kita mau seperti Daud, kita mau membuka hati kita kepada Allah. Ingat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Amin.
Dan Allah akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah yang dilakukan Yesus Kristus, sang terang dunia itu. Dia datang bukan untuk menghakimi kita, tetapi sang terang itu datang untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia akan menyingkirkan kegelapan batin kita karena rasa bersalah. Dan kalau orang sungguh-sungguh menerima terang itu, hatinya pasti menjadi lega. Amin Bapak Ibu. Ada sukacita keselamatan, ada damai sejahtera. Makanya Natal itu adalah soal menerima terang. Menerima Yesus. Supaya kegelapan dalam batin kita ini dibereskan oleh Tuhan. Amin. Jangan sampai jadi Kristen tapi tidak sungguh-sungguh terima Yesus. Bawaannya ngambek terus, sakit hati terus. Luka batin gak selesai-selesai. Letih, lesu, lemah, loyo. Ya. Saudara terbukalah untuk Tuhan. Maka dia akan mengusir kegelapan dari batin kita. Amin. Noh, lalu ada juga kegelapan yang disebabkan karena apa? Karena kelelahan saudara ya, karena capek. Capek macam-macam lah, capek ngurus rumah tangga, capek kerja, capek pelayanan, capek ini, capek itu. Tapi enggak capek dengerin khotbah ya. Lelah. Luka batin karena kelelahan. Ada tekanan hidup yang begitu hebat. Ada ketakutan akan masa depan. Anak saya yang nomor 2 juga mau lulus saudara. Sudah mulai, Pak, nanti aku balik ke Jember, aku tak coba buka usaha Pak ya. Ya apa lah aku gabung IO Pak, nanti aku bla 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 bla. Pikirane bapak yo opo yo masa depan anakku seumben iki yo, gitu saudara ya. Mamai langsung bilang, di Jember itu sepi. Kalau Tuhan berkati enggak ada sepinya Jember. Amin saudara. Banyak orang kaya di Jember. Lo enggak ada haleluyanya. Haleluya saudara. Waduh saya mulai mikir, Jakarta aja. Kalau Jakarta jauh tiap minggu ke sana kan enggak pelayanan saudara. Atau mau ikut pindah sama anak ke sana. Wah sana. Tadi saya ngomong-ngomong sama seorang bapak, sharing sama saya, aku ini mau berhenti kerja, tapi ekorku banyak Pak Doni. Iya oleh ekornya banyak, juga gak kerja saudara. Gimana? Tapi lingkungan kerjaan saya toksit sekali. Waduh, ada saya bilang, yuk kita berdoa, yuk kita sabar. Hidup dalam kegelapan saudara. Ya lihat 1 minggu ini, enggak tapi resign juga butuh 1 bulan Pak Doni. Aduh. Banyak masalah saudara. Kelelahan rohani juga seringkali terjadi. Bahkan orang berpikir dengan masa depan yang tidak pasti. Dan ini dialami oleh Nabi Elia. Nabi Elia itu nabi yang sangat luar biasa saudara. Dia berdoa hujan tidak turun hujan saudara. Kadang kita Natal berdoa seminggu tetap hujan Natalan saudara. Tapi Elia sekali ngomong 3,5 tahun gak hujan. Dia doa hujan saudara. Ini Elia nabi yang sangat luar biasa. Dia baru saja mengalahkan 450 nabi Baal, saudara. Ini nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi setelah pelayanan yang melelahkan itu, saudara, dia diancam oleh Isabel. Dia hendak dibunuh, dia mengalami sebuah kelelahan yang sangat luar biasa. Dia berjalan sangat jauh, dia capek sekali. Lalu dia ngomong apa? Di 1 Raja-Raja pasal 19, Tuhan cukup sudah. Lebih baik aku mati aja. Ambil saja nyawaku ya Tuhan. Capek. Saudara pernah mengalami rasa capek yang seperti itu? Sampai-sampai pengen mati gitu saudara ya. Tuhan mati aja dah. Lebih enak aku mati. Elia mengalami kelelahan yang sangat luar biasa. Tetapi lihat Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kita. Amin. Ketika Elia dalam kelelahan yang sangat hebat, Allah hadir. Allah menjumpai Elia.
Dia berkata sama Elia, tenang, istirahatlah, makanlah. Waduh enak saudara, makanya kalau lihat suami capek, ajak makan saudara. Masakan yang enak. Istri capek, ajak makan. Ini Tuhan ini luar biasa. Ketika Elia sudah, Tuhan aku mati saja. Dia bawakan makanan, nih lu makan dulu nih. Udah lu istirahat dulu di sini. Tidur. Setelah dia makan, kenyang, tidur, pules, bangun, semangat lagi. Jalan lagi dia saudara. Amin Bapak Ibu. Banyak kelelahan tetapi bersama dengan Tuhan ada pertolongan. Amin. Itulah mulianya Yesus. Allah itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang lelah. Orang-orang yang tertekan. Orang-orang yang menderita. Makanya jangan sampai, Om Doni aku tak cuti pelayanan ya. Kayak Tuhan tuh gak ada aja saudara. Om kapan aku diganti Om? Ya udah diganti kamu pulang ke surga aja. Ibu gembala lo tidak pernah lelah melayani Tuhan saudara. Kok kita ini sudah banyak yang mau resign aja. Jadi jangan kirim surat untuk resign ya. Tapi kirim, Om saya mau setia sampai mati kan begitu ya. Amin. Ngirim kok surat resign saudara. Seperti Elia, Pak Pendeta aku berhenti aja dari pelayanan ya. Jangan saudara. Nanti saya yang resign bagaimana saudara? Capek dah. Tapi Tuhan menguatkan, memberi makan, ngomong dengan lembut, memulihkan kembali semangatnya. Itu Allah kita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang-orang percaya. Yang kelihatan dari luar baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya ada beban yang sangat berat. Kegelapan dalam batinnya, jiwanya, hatinya. Bila lelah bekerja, bila lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus pasti menguatkan. Amin. Yang menopang. Salah ya? Yang mengajar dan menopang bila lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kan gitu saudara. Saat-saat lelah ketahuilah Tuhan gak pernah jauh dari kita. Lalu ada juga orang yang mengalami kegelapan karena apa? Karena kegagalan. Karena hancurnya identitas saudara. Ada kegelapan batin ketika seseorang gagal dalam pekerjaan, gagal dalam pelayanan, rusak identitasnya, gak punya lagi status. Itu sangat-sangat menyakitkan, itu sangat-sangat menghancurkan. Ada orang-orang yang gagal dalam komitmennya secara pribadi. Baik komitmen rumah tangga, komitmen pekerjaan, komitmen pelayanan. Itu juga seringkali membuat kita hidup di dalam kegelapan. Contohnya Petrus. Petrus itu saudara, pada waktu Yesus hendak ditangkap dia berkata apa? Yesus jangan takut, aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Woi, komitmennya luar biasa. Tapi ketika Yesus ditangkap, 3 kali dia menyangkali Yesus. Loh kamu murid Yesus lah? Enggak, siapa bilang. Sok tahu loh, kan begitu saudara. Lalu datang lagi orang lain. Ini orang Galilea ini murid Yesus. Enggak. Bukan. Kamu salah lihat orang. Memang saya ini orang wajahnya pasaran kan begitu. Satu kampung bisa 15 orang sama kayak saya. Lalu ada lagi anak-anak kecil. Om ini yang ikut Yesus. Sumpah aku enggak kenal sama Yesus. Aku enggak kenal ya. Saudara itu menghancurkan hidupnya saudara. Hancur. Ketika ayam berkokok, maka menangislah Petrus. Hancur hatinya, aku gagal Tuhan. Aku tidak bisa mengerjakan komitmenku. Dia merasa hancur, tidak layak lagi menjadi murid. Dia pulang lagi ke rumahnya, kembali ke perahunya, kembali ke jalannya, menjadi nelayan lagi. Seolah-olah visi dari penjala manusia, dari penjala ikan menjadi penjala manusia telah berakhir.
Tetapi Yesus setelah kebangkitannya dia datang kepada Petrus. Amin Bapak Ibu. Dia memulihkan Petrus. Terang itu datang untuk melenyapkan kegelapan yang menguasai Petrus. Kekecewaannya, kehancurannya, rasa tidak layaknya. Dia berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan panggil lagi untuk melayani, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia menangis dengan sangat, Tuhan engkau tahu isi hatiku. Artinya apa? Karena amin, kan begitu harus percaya. Jangan mikir dulu yang lain-lain. Saudara, mungkin kita mengalami kegagalan yang seperti itu. Dia datang untuk memulihkan kita. Bahkan tidak jarang pengkhotbah yang berdiri di sini juga seringkali mengalami kegelapan. Tetapi syukur kepada Allah yang terus menolong kita, menguatkan kita. Mengusir kegelapan dari batin kita. Mari Bapak Ibu, Natal itu soal menyambut Yesus sang terang dunia. Amin. Bukan sekedar perayaan. Tapi pastikan bahwa engkau menerima Yesus. Mengizinkan dia masuk dalam hidup kita. Sehingga terang Tuhan itu memenuhi batin kita. Dan melepaskan kita dari kegelapan-kegelapan batin yang merusak kehidupan kita. Nah kemudian saudara, saya mau lagi menegaskan bagaimana terang Kristus itu masuk di dalam hidup kita. Itu untuk menyembuhkan kita. Untuk memulihkan kita. Ada beberapa ayat yang perlu kita lihat. Pertama-tama coba kita baca ayat yang keempat. Perhatikan ayat itu Bapak Ibu. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Wow. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Tolong digarisbawahi ini dulu. Kemudian coba kita lihat ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itulah Yesus pada waktu itu yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian coba kita lihat ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Coba perhatikan frasa menerangi setiap orang. Di dalam dia ada hidup. Kemudian terang itu menerangi setiap orang. Ini yang saya katakan bahwa terang itu masuk dalam kehidupan kita, menerangi kita yang ada di dalam kegelapan batin, itu berarti kita disembuhkan oleh terang itu. Kita dipulihkan oleh terang itu. Ini seharusnya menjadi pengalaman yang nyata dalam kehidupan kita. Saya harap kita semua sembuh dari semua kegelapan batin itu. Amin Bapak Ibu. Gak ada lagi yang terluka, gak ada lagi yang menyimpan kepahitan, gak ada lagi yang merasa tidak layak, gak ada lagi yang merasa ditinggalkan dan lain sebagainya. Terang itu ternyata masuk ke tempat-tempat yang paling gelap dalam batin manusia. Untuk apa? Untuk mengusir kegelapan. Ini berkat yang sangat luar biasa. Terang itu menghadapi trauma masa lalu kita. Terang itu datang untuk menyelesaikan luka-luka batin karena relasi kita. Terang itu menyelesaikan rasa malu kita karena dosa masa lalu. Terang itu menyelesaikan rasa bersalah kita, perasaan yang tidak berharga, bahkan mungkin kegagalan yang memalukan. Itu sebabnya kata Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Amin. Itulah Yesus, sang terang yang masuk dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara kalau membaca di Alkitab, minggu lalu sudah saya sampaikan bagaimana dia harus menumpang di rumah Sakius
yang dianggap najis, yang dianggap tidak layak, orang berdosa yang paling dibenci, tetapi terang itu masuk ke rumah Sakius dan memulihkan Sakius. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ia masuk ke tempat Maria Magdalena yang dipenuhi dengan luka masa lalu, seorang yang tidak terhormat. Tapi Yesus masuk ke tempat Maria Magdalena untuk memulihkan Maria Magdalena. Ini terang yang masuk untuk menyembuhkan kita. Ia masuk ke hidup Petrus di saat-saat dia kehilangan arah. Karena luka yang paling dalam, karena kegagalannya. Tapi dia masuk dalam hidup Petrus dan memulihkan Petrus dari seorang murid yang lari meninggalkan gurunya, mengkhianati gurunya, menyangkal gurunya, kembali menjadi rasul yang sangat luar biasa. Dan Yesus yang terang itu, dia masuk dalam kehidupan seorang perempuan Samaria. Seorang dengan 5 suami dan yang kelimanya itu bukan suaminya. Yang kalau pergi ke sumur di tengah hari karena takut ketemu sama orang lain. Tapi Yesus masuk menemui perempuan Samaria itu. Dan dia hadir untuk menyembuhkan dia. Ketika dia beroleh kelepasan, dia berkata, aku ketemu Mesias, aku ketemu Mesias, aku ketemu Mesias. Dia menceritakan segala sesuatu tentang hidupku. Dan dia menjadi saksi yang luar biasa tentang siapa Yesus kepada lingkungan di sekitarnya. Amin Bapak Ibu. Ini pemulihan yang sangat luar biasa. Terang Kristus akan masuk ke tempat-tempat yang tidak berani kita buka kepada siapapun juga. Saudara, pasti ada di relung hati kita itu bagian-bagian yang tertutup. Bahkan mungkin istri nggak tahu. Mungkin suami nggak tahu. Orang tua nggak tahu. Tapi kalau saudara mau menyambut Yesus sang terang itu, dia mau mengusir dan menyembuhkan, mengusir segala kegelapan dan menyembuhkan hati kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bersih, murni di hadapan Tuhan. Natal berarti menyambut Yesus, masuk ke dalam relung hati kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Kemudian terang Kristus itu memulihkan dan memperbaharui batin yang hancur, saudara. Menarik sekali frasa dalam dia ada hidup. Saudara, orang yang hancur itu enggak punya kehidupan, saudara. Tetapi terang Kristus tidak hanya menyinari, mengusir kegelapan, tetapi membawa kehidupan baru. Itulah hidup benar. Hidup dalam relasi dengan Tuhan. Hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Bukan hidup dalam kegelapan lagi, tetapi hidup yang baru. Itu artinya bahwa terang Kristus itu memulihkan luka-luka batin kita. Saudara, kalau orang benar-benar menerima Yesus, pasti nggak ada kepahitan lagi dalam hidupnya. Nggak ada lagi kemarahan, saudara. Nggak ada lagi ketakutan. Nggak ada lagi kegelisahan. Dulu sering saya menyanyikan itu. Orang yang dalam suka duka selalu tersenyum. Amin saudara. Karena Yesus menyembuhkan dia. Saudara lihat Hana saudara. Luka batinnya yang bertahun-tahun itu pulih. Oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Jadi terang Kristus itu juga akan menghapus rasa bersalah kita. Yesus di kayu salib mengatakan tetelestai, sudah selesai. Hutang-hutang sudah lunas dibayar. Sudah beres semuanya. Kita tidak perlu lagi merasa bersalah lagi, tidak usah malu lagi. Karena dosa kita masa lalu sudah dipakukan di kayu salib. Hati-hati kalau ada orang yang mengungkit-ungkit masa lalu kita. Saudara, akui saja, ya aku melakukan itu masa lalu. Tetapi Yesus telah memakukan semua itu di kayu salib. Aku sekarang bebas, oleh karena terang itu membebaskan aku. Amin. Dan terang Kristus itu memberikan kedamaian batin yang sangat-sangat luar biasa. Saudara, orang yang sungguh-sungguh percaya, dia
akan dapat mengatasi rasa takutnya. Kecemasannya akan digantikan dengan doa, dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Karena dia telah mengundang Yesus masuk di dalam hatinya. Itulah yang dialami oleh Elia ketika berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb. Tuhan berbicara dan memulihkan hidupnya. Dan yang lebih indah lagi saudara, terang Kristus itu melahirkan identitas baru bagi kita. Kita membaca di ayat yang ke-12 dan 13 dari Yohanes pasal 1. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menyambut terang itu dengan sungguh-sungguh, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan yang diperanakkan dari Allah. Kita mengalami kelahiran baru. Kalau kita anak-anak Allah, maka pasti tidak ada lagi kegelapan dalam kehidupan kita. Anak-anak Allah sejati tidak akan hidup dalam kegelapan batin lagi. Mari Bapak Ibu, Natal itu soal mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita. Amin. Karena di dalam Yesus kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba-hamba kebenaran. Kita bukan anak-anak kegelapan, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Kita bukanlah orang-orang yang gagal, tetapi kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kita bukan lagi korban keadaan, tetapi kita pemenang di dalam Yesus. Amin. Kita pemenang di dalam Yesus. Kita tidak lagi penuh dengan luka, karena kita sembuh oleh karena kasih karunia Allah. Sembuh. Dan kesembuhan itu menjadikan kita saksi yang efektif untuk kemuliaan Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga, terang Kristus itu hadir melalui inkarnasi. Luar biasa. Terang Allah hadir melalui Natal. Kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Ayat 14 mengatakan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Luar biasa. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah puncak dari kehadiran terang Allah itu. Inilah jantung dari pesan Natal, bahwa firman itu menjadi manusia, terang, masuk ke dalam dunia yang gelap, terang masuk dalam hati kita yang gelap, batin kita yang gelap, terang masuk dalam dunia yang retak, dunia yang penuh dengan luka, dan mengadakan pemulihan yang luar biasa. Bapak Ibu, seharusnya Natal mengingatkan kita bahwa sesungguhnya di dalam Yesus kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan. Amin. Kita orang-orang yang hidup di dalam terang. Yesus tidak mengutus malaikatnya untuk menolong kita, tetapi dia datang, ya, Allah yang datang kepada kita. Dan terang itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri, yang telah masuk ke dalam dunia yang gelap ini, yang telah masuk ke dalam relung hati kita yang sering kali diliputi oleh kegelapan. Makanya inkarnasi itu menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya Allah itu tidak hanya melihat kondisi kita dalam kegelapan, tetapi Allah itu mau masuk ke dalam hidup kita untuk melepaskan kita dari kegelapan. Amin. Sungguh benar, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau kita bisa lepas dari sakit hati, lepas dari luka-luka masa lalu, lepas dari kecemasan, lepas dari rasa bersalah, perasaan malu dan lain sebagainya. Itu bukan karena kuat gagah kita. Karena Yesus tidak hanya melihat, tetapi dia datang, dia memikul dosa-dosa kita di kayu salib, dan dia masuk ke dalam hati kita. Itu Natal yang sejati. Ingat ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan turun. Dia berjalan di taman itu dan berkata, Adam, Adam di manakah engkau? Dan 2000 tahun yang lalu dia telah datang untuk menyelamatkan kita. Dia menjadi manusia
Supaya dia bisa memahami pergumulan kita, kelemahan kita, rasa sakit kita, penderitaan kita. Makanya dia disebut sebagai imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Inkarnasi, Natal itu berarti bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Immanuel, itu tema Natal kita. Immanuel adalah kekuatan untuk kita menghadapi masa depan. Bersama Yesus kita tidak perlu takut. Amin. Dia diam di antara kita. Dia tidak jauh, saudara. Dia dekat dengan kita. Ia memilih tinggal bersama-sama dengan kita. Dia berkemah. Diam dari kata skeno. Dia diam. Dia berkemah bersama-sama dengan kita. Allah tidak hanya mengunjungi kita sementara waktu, saudara. Tetapi dia tinggal tetap di dalam hati kita. Dan Allah hadir melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Makanya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut sebenarnya. Bersama dengan Yesus, masa depan kita terjamin. Amin. Sekalipun dunia semakin sulit, sekalipun keadaan sukar, tapi bersama dengan Yesus, saudara, kita aman. Dan inkarnasi ini berarti bahwa terang Allah itu hadir untuk mengalahkan kegelapan. Bukan hanya menerangi dari jauh, tetapi dia masuk dekat ke dalam kehidupan kita. Bahkan kita membaca, kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Mari Bapak Ibu, inkarnasi Natal yang kita rayakan adalah peperangan Allah melawan kegelapan manusia. Amin. Terang itu datang, menerangi kegelapan. Kegelapan tidak dapat menguasainya. Dia mengalahkan dosa, menghancurkan kuasa iblis. Dia meruntuhkan tembok-tembok yang menghancurkan hidup kita. Dia memulihkan kita. Makanya dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus, dia hidup dalam terang. Amin Bapak Ibu. Dia hidup dalam kemenangan. Saudara mari saksikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sambut Yesus. Nah bagaimana sekarang caranya kita menyambut Kristus sang terang itu? Tidak ada cara lain saudara. Pertama-tama saudara harus membuka ruangan hati saudara. Untuk Yesus hadir. Menerangi diri kita. Izinkan dia masuk dalam hidup kita. Ya. Berkatalah seperti pemazmur, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Supaya ku layak di hadapanmu ya Tuhan. Terang hanya dapat menerangi ruangan yang dibuka saudara. Kita perlu membuka hati kita. Ketika dia mengetuk hati kita, buka. Biarlah kegelapan itu menjauh dari kehidupan kita. Kita perlu jujur kepada Tuhan tentang isi hati kita. Kita perlu terbuka mengakui segala kesalahan kita. Kalau tidak kita nggak bisa pulih saudara. Mari kita menerima terang dengan cara apa? Mengakui dan meninggalkan dosa-dosa, kegelapan yang mengikat kita. Ini bicara tentang pertobatan yang sejati. Jangan sampai kita hanya mendengar firman tetapi nggak bertobat. Tetap aja bandel, tetap aja melawan. Ingat saudara, orang yang tahu melakukan yang baik tetapi tidak melakukannya, dia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kita harus melepaskan segala dosa-dosa kita. Kita tidak kompromi lagi saudara. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan kalau kita mau menerima dia. Dan bagaimana kita menerima dia? Kita menyambut dia dengan mentaati firman-Nya. Firman yang menerangi jalan kehidupan kita. Alkitab mengatakan firman-Mu itu terang bagi kakiku. Pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Ini hal yang paling penting. Jadikan firman sebagai pedoman dalam hidup kita. Dan mari kita menyambut terang itu melalui karya Roh Kudus yang memperbaharui diri dari dalam. Amin Bapak Ibu. Memperbarui hati kita, memperbarui pikiran kita. Sungguh
bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena pekerjaan Tuhan. Natal adalah bukti bahwa Allah itu datang kepada kita. Allah yang menjumpai kita. Dia datang untuk menolong kita. Dia datang untuk memberkati kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Bagian kita adalah sambutlah terang itu. Amin. Saudara, kita butuh terang itu. Karena semua manusia hidup di dalam kegelapan. Kita membutuhkan terang itu masuk di dalam hati kita. Dan terang itu adalah Yesus. Tidak ada cara lain. Percayalah sungguh-sungguh. Tanggalkan segala beban dosa. Saudara, taati firman Allah. Dan izinkan Roh Kudus terus memenuhi hati kita. Maka engkau akan mengalami terang Tuhan bersinar dalam kehidupan kita. Amin. Kita mengalami pemulihan yang sejati. Mari Natal tahun ini. Kita tidak hanya merayakan dengan pesta, merayakan dengan dekorasi. Tetapi mari kita merayakan dengan sungguh-sungguh menyambut Yesus, memeluk Yesus, menerima terang itu, supaya kegelapan batin kita dapat diterangi dan kita menjadi orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.